atau sengaja aku berniat mandi sunnah Idul Fitri lillahi ta'ala. Kau ikuti di tempat teman-teman ya, ditunggu itu di tempat teman-teman ya. Lalu kemudian diambil air, kemudian ditumpahkan ke kepala sampai ke bawah ya teman-teman ya. Kemudian badan bagian kanan sampai ke bawah basah rata ya, badan bagian kiri ya, kemudian sunnah sampai ke bawah ya. Lalu kemudian udah basah semuanya. Barulah teman-teman mandi seperti biasa ya. Nah kemudian usahakan berwudu lagi menjelang teman-teman, karena wudunya adalah taklif wadai. Taklif wadai untuk sholat teman-teman wudu lah, ya kan? Karena tak wudu tak bisa sholat ya teman-teman ya. Pagilah teman-teman ya, kita mandi ya seperti mandi Jumat ya teman-teman ya. Zakat udah bisa diserahkan hari ini Mbak Eni, jangan ditunda guys, bayar zakat. Tutup live ini nanti, ambil beras 2,7 kilo atau berapalah sama teman-teman berapalah di tempat teman-teman ya, berapa ya. Kalau di tempat aku 2,7 ya, serahkan zakatnya. Berangkat setelah tutup live ini ya, jangan di hukumnya apa kalau nggak bayar fitrah? Wah berdosa, haram ya Mbak. Besok habis sholat id masih bisa bayar zakat fitrah, tapi sudah makruh menjelang maghrib ya. Besoknya lagi itu sudah haram. Jangan ya teman-teman keluarkan zakatnya ya. Kalau dulu nggak apa-apa Mbak Nengsi, sebelum subuh, setelah subuh nggak ada masalah ya. Mandi aja sebelum kita melakukan sholat Idul Fitri ya. Oke ya. Oke, puasa Syawal boleh start di hari ketiga, keempat, kelima, nggak ada masalah teman-teman ya. Zakat fidyah gimana? Maksudnya gimana zakat fidyah teman-teman? Zakat fidyah nggak ada. Zakat is so different dengan fidyah. Oke ya, bayar zakat ke orang tua nggak bisa, karena orang tua itu tanggung jawab kita. Ke anak juga nggak bisa. Kalau ke saudara kandung itu, kalau dia bukan tanggung jawab kita, dan kalau bisa tidak satu rumah dengan kita, dan dia termasuk fakir miskin. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Bayarnya bisa setelah Ramadan. Bayar apa Mbak? Oh bisa Mbak, fidyah ya, memberi makan satu orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa sebanyak, ada yang bilang 1 mud 7 kg beras, ada yang bilang 2 mud 1,4 kg beras. Teman-teman silahkan ikut yang mana ya. Kalau mandi sunat pakai shower gimana? Nggak apa-apa, yang penting make sure basah semua ya. Yang penting make sure basah semua dulu ya teman-teman ya. Pakai shower juga nggak ada masalah ya. Wow, kita Idul Fitri guys, Masya Allah ya. Orang yang nggak pernah puasa, apakah wajib diapakan? Wajib kita zakatkan? Nggak ada masalah Pak. Yang penting dia Islam, kemudian dia itu tidak murtad, kita berikan zakat Pak. Dengan harapan dia bisa bertaubat ya teman-teman ya. Sedekah subuh apa bisa? Doanya minta agar digugurkan dosa. Bisa sekali teman-teman ya. Bisa banget ya teman-teman ya, bisa banget ya. Ya Allah saya sedekah. Halo Mbak Jangel, Mbak Eli. Ya Allah saya sedekah ya, dengan sedekah ini gugurkanlah semua dosa-dosaku ya, gitulah teman-teman ya. Bayar zakat ke anak kakak yang janda, anak kakak jelas boleh ya. Selagi dia miskin ya teman-teman ya, karena anak kakak itu bukan tanggung jawab kita selagi kakaknya masih ada kan gitu ya. Tetapi selagi dia fakir miskin, fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Oke, puasa Syawal selama di bulan Syawal teman-teman, selama di bulan Syawal itu masih bisa. Oke, apakah puasa Syawal harus membayar terlebih dahulu puasa wajib dan batal? Coba teman-teman dengerin bahwa ada yang bilang harus puasa ganti dulu baru puasa Syawal, tapi sebenarnya tidak begitu, karena ganti puasa itu waktunya 1 tahun sampai Sya'ban tahun depan ya. Aisyah mengganti waktu di bulan Sya'ban, mengganti puasa di bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan kan, sebelum Sya'ban, sebelum Ramadan Sya'ban. Jadi sebenarnya Syawal duluan boleh, ganti puasa duluan juga boleh, terserah teman-teman mau yang mana ya. Aku boleh nggak bayar zakat fitrah tapi zakat fitrah nggak bisa ya. Untuk orang meninggal dia tentu tidak wajib zakat fitrah ya teman-teman ya. Oke, kalau bayar zakat ke orang tuh yang suami sudah meninggal, ke orang tua teman-teman ya, karena orang tua itu tanggung jawab kita. Dia ada 2 syarat. Pertama dia fakir miskin, yang kedua dia bukan tanggung jawab kita secara syariat. Selagi dia tanggung jawab kita secara syariat seperti orang tua anak atau
Istri kita nggak bisa zakat ke istri. Mentang-mentang istri nggak kerja berarti fakir, gue zakatin, nggak bisa. Karena dia adalah tanggung jawab kita secara syariat ya. Sedekah kepada binatang peliharaan semisal kucing. Tentu benar ya bahwa apa itu sedekah? Sedekah itu bisa Mbak Nadifa, nenek bisa. Ya, sedekah itu adalah sesuatu yang kita berikan kepada makhluk Allah yang lain dengan niat karena Allah dan tanpa melanggar syariat. Jadi ngasih makan kucing ya, termasuk nyiram bunga ya, itu adalah bagian dari sedekah, nyenangkan hati orang, kemudian membuat orang tersenyum ya, ngetraktir teman, itu adalah sedekah ya. Kalau di Mekah itu guys, pemandangan tuh luar biasa ya, Mekah asli ya, orang Mekah original asli ya. Makanya ada dalil hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tidak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka orang-orang yang ada di wilayah-wilayah Arab itu mereka ngerti banget bahwa sedekah mentraktir dan menyenangkan hati orang itu pahalanya luar biasa teman-teman. Jadi kalau mereka makan bareng-bareng dengan temannya, itu pas mau bayar itu mereka berebut guys, berebut sampai tarik. Karena sedekah mentraktir orang makan itu adalah sedekah yang besar ya. Tetapi kalau di kita udah mau bayar nggak tarik ya, tapi batulak batundo bahasa kaminya ya. Ya kawajalah gitu kan ya. Nah walaupun begitu tetap aja bahwa kita kalau ditraktir orang makan, kita ambil yang minimalis ya makanannya ya, itu adab ya. Oke. Zakat kepada orang yang kurang mampu dalam bentuk uang atau beras terserah teman-teman. Menurut Imam Hanafi Ahlur Ra'i, boleh sedekah dalam bentuk uang, walaupun pada masanya sedekah itu dalam bentuk makanan pokok. Tapi ijtihad dari Imam Hanafi boleh zakat menggunakan uang. Ke kakak yang miskin, kalau kita perempuan, dia bukan tanggung jawab kita secara syariat, silahkan ya Mbak Fitriani ya. Guys, janda tidak termasuk ke dalam mustahik zakat. Janda bisa termasuk mustahik zakat dengan syarat, oke? Dengan syarat dia termasuk 8 asnaf yang berhak menerimanya. Ya, yaitu dia fakir, dia miskin, boleh Mbak Bunda. Ya, kalau zakat mal ke saudara kandung dengan syarat dia bukan tanggung jawab kita secara syariat, dan kemudian yang paling penting dia termasuk ke dalam 8 asnaf yang berhak menerimanya. Oke, nah boleh Mbak Ika, yang penting dia fakir miskin. Kalau mal ya, oke. Zakat beda kota. Misalnya orang di kota A, zakatnya di kota B. Imam Hanafi mengatakan boleh. Kurban juga boleh, itu versi Imam Hanafi semua. Karena Imam Hanafi itu adalah ahlur ra'i, orang yang bisa hasil ijtihadnya itu menyesuaikan dengan kondisi perubahan. Kayak dulu kurbannya di Mekah, di kota, di RW hanya dikasih kepada orang RW doang. Imam Hanafi bilang enggak, kalau kalian kurban ternyata masih banyak kelebihan, boleh kalian kasih keluar. Makanya kenapa kita boleh sekarang kurban ke Palestina, boleh zakat pakai uang, kemudian boleh kita zakat pakai transfer ya jarak jauh. Itu semuanya pendapat ijtihadnya Imam Hanafi ya, atau dikenal dengan Imam Abu Hanifah ya, imam madhab yang paling senior ya teman-teman ya. Makanya dia terkenal sebagai ahlur ra'i. Ra'i itu adalah mengambil istimbat hukum dengan menggunakan nalar ya, dan tidak melepaskan dalil-dalil syariat. Wah, ketinggian pula aku ngomongnya guys. Pokoknya gitulah guys ya. Oke, nah gitu ya. Janda boleh dibayarkan zakatnya oleh mantan suaminya. Kalau mantan tentu boleh. Kenapa? Mau CLBK dia. Siap Mbak Walismi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya teman-teman ya. Oke. Aku kecepatan teman-teman, aku kecepatan nggak ngomongnya. Ke orang tua nggak boleh zakat fitrah ya, orang tua tuh tanggung jawab kita ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Oke, berapa zakat sekarang Zah? 2,7 kg beras. Bangun guys, zakat fitrah nggak boleh nggak dikeluarin guys. Bangun guys. Hello semuanya. Iya, yang belum serahin zakat fitrah setelah tutup live ini. Ini banyak yang belum bayar zakat fitrah nih. Woi, bangun dulu bangun ya, bentar ya. Nah, apa baru masuk. Zakat fitrah itu kalau mau disalurkan sendiri ciri-cirinya ke orang yang gimana? Ke orang miskin, Mbak. Ya, ke orang fakir, tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Yang belum zakat, silahkan teman-teman tutup live ini, langsung ambil beras sekarang, pergilah.
ya cari di lampu merah, ya cari di orang miskin lah, atau serahkan ke amil zakat lah, ya. Silakan pergi teman-teman ya. Ganti baju mandi, ini masih pakai dasteran sekarang deh ya. Oke, siap Mbak Pelarian, Mbak Salwa. Iya, siap ya. Pergi. Oke, orang tua zakat fitrah ke anak nggak boleh teman-teman, kan anak tanggung jawab orang tua teman-teman ya. Oke, setelah maghrib masih bisa keluar. Boleh ya. Siap Mbak Kartika. Iya. Kalau udah zakat dibalikin lagi ya udahlah, kasih lagi kepada orang lain udah. Fitrah ke guru janda ada anak yatim. Dia bukan soal jandanya. Kalau jandanya kaya nggak bisa dikasih zakat guys. Iya, tengok orang miskin nggak jandanya. Kalau jandanya kaya, mantan suaminya ninggalkan banyak warisan, jangan dikasih zakat. Iya kan? Oke. Ke adik kandung zakat fitrah, kan adiknya itu bukan tanggung jawab kita, itu masih ada ulama yang membolehkan. Ada 2 syarat. Pertama adalah dia termasuk 8 asnaf yang berhak menerimanya. Dia fakir atau miskin gitu ya. Kemudian dia bukan tanggung jawab kita secara syariat teman-teman ya. Secara syariat gitu ya. Zakat emas gimana caranya? Di atas 85 gram emas keluarkan zakatnya. Kalau teman-teman yang punya emas di bawah 85 gram diam aja dulu ya. Oke, kalau anak yatim tidak boleh menerima zakat teman-teman ya. Anak yatim tidak boleh menerima zakat ya. Nggak ada ya teman-teman ya. Oke, teman-teman yang baru mampir boleh kirim, klik foto ada yang di atas, kemudian klik ikuti, kemudian tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya guys. Oke, ya maaf lahir batin ya semuanya, dari abang ke saudara kandung. Ke saudara kandung tuh bukan tanggung jawab kita. Selagi bapak kita hidup itu boleh aja teman-teman ya. It's okay, yang penting dia bukan tanggung jawab kita secara syariat, dan kemudian dia itu memang fakir atau miskin ya. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Tapi aku tetap nyaranin teman-teman keluarlah zakatnya ya. Ke saudara kandung tuh kasih aja lah sesuatu kayak apa kayak gitu ya kan, untuk menyenangkan hatinya. Kalau emas dipakai dalam bentuk perhiasan tetap keluar zakat kalau udah 85 gram, tapi sekali aja seumur hidup. Tapi kalau emasnya emas batangan setiap tahun ya. Ya ada yang bilang 80 gram, ada yang bilang 85 gram minimal, ada yang bilang 96 gram. Teman-teman silahkan ikut yang mana ya. Oke, nanti aku buat videonya ya Mbak Yunizar. Ya, anak yatim tidak boleh menerima zakat. Kenapa? Tidak tahu juga kenapa. Ya, karena dia tidak termasuk ke dalam 8 asnaf yang berhak nerimanya. Ya, kita sami'tu wa ata'tu, sami'na wa pikirna. Jangan sami'na wa pikirna. Sami'tu wa ata'tu ya, aku dengar, aku taat. Udah ya. Saya gimana caranya kasih tahu ponakan yang puasa tapi nggak sholat? Khatibun nas biqadri ukulihim ya. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuannya ya. Jadi teman-teman pakai bahasa yang biasa aja ya, pakai bahasa pakai bahasa aja, sholat lah yuk, apalah yuk gitu ya. Jangan teman-teman menggunakan bahasa ustazah. Woi, Rasul pernah bersabda, jangan gitu guys ya. Ingatkan aja pelan-pelan, setelah itu tawakal. Ingat, menasehati, merubah sesuatu nggak boleh menyakiti. Siapapun yang ingin merubah, siapapun yang ingin menegur orang, siapapun yang ingin mengarahkan orang kepada kebaikan, siapapun yang ingin mengingatkan orang yang salah, tapi dengan menyakitinya mutlak berdosa. Oke, jadi jangan menyakiti dalam menasehati ya teman-teman ya. Uang deposito tentu wajib zakat ketika dia udah setara dengan 85 gram emas ya teman-teman ya. Oke, berapa harga emas sekarang? Kan gitu ya kan. Nah, berapa? Aku udah tahu pula harga emas guys. Ya, kemudian kayak gitu ya. Ustazah. Oke, besok lebaran live kah? Aku usahain ya teman-teman ya. Anak yatim betul tidak boleh diberikan zakat ya teman-teman ya. Anak yatim tidak boleh diberikan zakat ya. Oke, jadi ya. Janda nggak punya penghasilan wajib zakat fitrah nggak? Dia bisa mustahik dan muzaki sekaligus. Nanti orang kan zakat ke dia, nanti dia bayarkan zakat. Itu oke, nggak ada masalah. Untuk sholat, tapi anaknya sudah belik dan orang tuanya nggak mengingatkan dia untuk sholat. Ingat, as-sukutul haram, yang mendiamkan keharaman adalah haram ya. Jadi nanti seandainya ada orang tua yang mendiamkan anaknya untuk
kayak gitu ya. Lalu kemudian dia anaknya tetap berbuat salah, itu dia juga ikut berdosa. Ya, siapapun yang mendiamkan kesalahan, dia tetap melakukan kesalahan dan tetap mengingatkannya tanpa menyakitinya. Oke guys, besok aku dalam perjalanan Mbak Nur Hasanah. Kalau aku kangen ya aku live sama teman-teman. Kalau enggak berarti aku enggak kangen sama netizen. Oke, enggak canda guys, slow lah guys. Oke, Zah, iya Pak, banyak hukum zakat mal di luar daerah gimana? Boleh, nggak ada masalah. Zakat mal boleh transfer ke luar daerah ya teman-teman ya. Tega sekali Zah. Siap Mbak Yanti, jangan gitu dong Zah. Halo Pak Leo, Mbak Subhanallah, Mbak Eli. Oh namanya Subhanallah, Eli kayak berzikir Subhanallah. Kalau wajib, kalau gaji 4 juta belum wajib zakat guys ya. Betul sekali Mbak Alexa, tentu 2,5% zakat dari uang depositonya ya. Teman-teman, deposito tuh dalam ajaran Islam nggak boleh loh teman-teman, pindahkan ke obligasi syariah ya. Deposito itu nggak jelas instrumennya, kalau bisa jangan dilakukan ya. Oke, bagaimana kalau orang tua bayarkan zakat fitrah ke cucu anak menantu? Orang tua ke anak nggak boleh teman-teman ya. Ke cucu selagi anaknya masih ada, maka itu boleh selagi dia fakir miskin, karena bukan tanggung jawab dia. Pokoknya gini guys, boleh zakat selagi dia bukan tanggung jawab kita secara syariat. Cucu selagi bapaknya masih ada kan bukan tanggung jawab kita. Tahu-tahu cucunya miskin, tentu boleh ya teman-teman ya. Zah, zakat fitrah boleh nggak diberikan kepada anak yatim? Kok anak yatim lagi ya? Bayar zakat wajib langsung kepada yang berhak atau bisa dititip? Titip ke pengurus amil aja nggak ada masalah. Nanti amil yang nyerahin ya. Coba cek di bank itu ada namanya obligasi syariah, surat berharga negara syariah. Ya diskusi sama orang banknya ya teman-teman ya. Logam mulia kalau dagang, nah ini penting. Kalau dagang logam mulia yang dizakatkan adalah penghasilannya, bukan barang yang dijual. Nah, zakat penghasilan namanya. Kecuali kalau dia punya emas untuk dia simpan, emas Jawa nih, berapa kilogram emas Jawanya, keluarkan zakatnya kalau yang dia punya. Tapi kalau dia hasil dagangan, zakatnya penghasilan dari dagangannya. Oke, yatim piatu nggak boleh kena zakat ya. Oke, memang nggak ada Mbak Uma, anak yatim tidak boleh diberi zakat, memang seperti itu teman-teman. Sedekah boleh. Yang boleh itu fakir miskin ya. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Boleh nggak zakat fitrah pakai uang Kak? Tolong jawab. Boleh teman-teman. Pengumuman zakat fitrah pakai uang dibolehkan oleh madhab Hanafi. Jika di kantong kita fakir miskin, kita mau bayar zakat ke dia tapi orang tuanya zakat ke dia tapi orang tua dengan, kalau ke anak kandung, ke kakak orang tua masih ada, masih bisa selagi dia fakir miskin ya teman-teman ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Teman-teman boleh tap layarnya, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya teman-teman ya. Yatim sampai umur berapa? Untuk apa teman-teman? Maksudnya untuk zakat. Sedekah ke non Islam. Oke, kalau sedekah tuh boleh ke non Islam, nggak ada masalah. Ya, sedekah menyenangkan hati orang ya, ke sedekah itu boleh. Ke orang kaya pun boleh sedekah. Ya, ke orang maaf ya kafir boleh sedekah, ke orang non muslim boleh sedekah, silahkan. Kalau sedekah itu dia lintas teman-teman. Oke, kasih aku senyum deh teman-teman, kasih aku senyum guys ya. Sehat ya teman-teman ya. Siap Mbak Teh Bintang, ya Mbak Kesuma, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa harus baju baru? Ya, nggak harus baju baru teman-teman ya. Teman-teman gak harus berbaju baru, yang penting iman yang terupdate dan terbaru. Azik, baju baru alhamdulillah, kalau enggak nggak apa-apa, yang penting imannya baru ya guys. Azik kok iya. Oke, curhat Za, di sini hujan dari tadi malam. Lu curhat lu Mbak. Aku juga hujan Mbak dari tadi malam Mbak. Oke. Janda pergi umroh nggak ada problem, yang penting ada perempuan yang lain kan, sesama perempuan kan itu mahram teman-teman. Selagi ada perempuan, aku bimbing umroh sendiri, selagi jamaahnya adalah perempuan itu nggak ada masalah ya, karena mahram itu adalah orang yang tidak bisa menikah dengan kita, diantaranya teman kita yang sejenis dengan kita ya.
Kecuali semuanya laki-laki satu pesawat, kita perempuan sendiri itu yang nggak boleh ya. Bayar fidyah ke orang lemah, ke orang jompo, ke kakek yang sedang sakit, ke tetangga yang sakit, ke orang fakir miskin, semuanya boleh. Kalau fidyah nggak ada masalah ya. Yang penting duafa. Duafa itu orang-orang yang lemah dalam keuangan. Misal dia sakit nggak bisa bekerja, boleh kita fidyah ke dia, nggak ada masalah. Oke, hutang boleh dizakatkan nggak? Hutang, kita hutang sama orang, ya nggak zakat, guys. Oke. Beras aja masih ngutang, boleh zakat mal nggak? Berarti dia miskin. Kalau miskin nggak perlu dia zakat mal, teman-teman. Kecuali zakat fitrah. Zakat fitrah sangat dianjurkan dia sebagai mustahik dan muzaki sekaligus. Nanti orang kasih ke dia, dia kasih ke orang misalnya, ya. Ada keranjang kuning mau CO madu? Ada, teman-teman. Sebentar lagi ada keranjang kuningnya, teman-teman ya. Yang mau madu silahkan teman-teman beli madunya. Yang kesemutan, kebas-kebas, sakit tulang, punggung, tumit, lutut ya, anemia, kemudian wasir ya, sakit mah, boleh ke madu nanti ya teman-teman ya. Bagaimana membadalkan umroh buat suami? Tolong dibuatkan videonya. Sudah pernah lo badal, aku buatkan. Jadi caranya seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman kan pergi umroh ya, teman-teman pergi umroh. Nah itu untuk diri kita sendiri. Nah besoknya minta tolong sama minta tolong sama tour leadernya ya. Pak, iya antarkan saya ke Tanim namanya. Tanim itu tempat ngambil miqat. Teman-teman pergi ke Tanim, naik kendaraan 7 kilo aja. Teman-teman umroh lagi, pasang niat di situ, sholat 2 rakaat, pasang niat ihram namanya, atau niat umroh. Jadi bacanya gini nanti, nawaitu umrotan an. Siapa namanya? Nama suaminya. Ya, an Fulan bin Fulan. Labbaik Allahumma umrotan. Dah. Umroh lagi, balik ke Mekah, umroh lagi seperti biasa. Itu gitu doang caranya teman-teman ya. Anak saya DBD dan sedang dirawat, tapi besok saya umroh. Saya tetap berangkat nggak? Tergantung Mbak Buku ya. Ada nggak yang mau jagain anaknya? Kalau ada yang mau jagain anaknya, bisa rasanya ditinggal, silahkan berangkat. Ya dipantau dari jauh. Tapi kalau nggak ada yang mampu, nggak ada yang bisa menggantikan, nggak ada masalah ditunda untuk anaknya ya. Tapi apakah berdosa ketika Mbak pergi sementara ada yang menjaga? Tentu tidak, karena kita wakilkan penjagaan kepada orang lain ya. Semoga Allah mudahkan ya Mbak. Dan kalau Mbak pergi umroh, hati-hati di jalan. Semoga mabrur, doakan kami di sini supaya netizen di sini nggak banyak baper ya Mbak. Oke, thank you Mbak. Ustazah, uang saya utangkan 100 juta apa perlu dizakat mal? Ya perlu Mbak, itu kan uang Mbak ya, cuman tempat nyimpannya aja sekarang di kantong orang. Keluarkan 2.500.000 ya Mbak. Oke. Iya. Oke. Wanita haid nggak bisa bayar fidyah. Wanita haid itu kodo teman-teman ya. Wanita haid itu mesti di kodo ya teman-teman ya, kodo ya, ganti puasa. Oke, besok aku lebaran guys, teman-teman. Kapan lebarannya? Siap Mbak Elis ya. Walaupun baru 1 bulan pendapatan deposito tetap zakat ya Us. Udah ngendap haulnya 1 tahun ya Mbak, keluarkan zakatnya ya. Halo Mbak Dias, Ustazah belum berangkat Bukit Tinggi? Belum, besok aku berangkat guys. Habis sholat aku berangkat teman-teman. Ini bom-bom aja belum dititip ini. Oke, ya lebarannya besok ya teman-teman ya. Siap ya. Insya Allah besok hari raya guys. Tak terasa aku bertahan live 2 kali sehari ya. Selama Ramadan tidak libur. Yeay. Yang aku senang tuh konsistensinya berhasil guys. Itu yang paling aku senang ya. Walaupun aku keluar kota, aku tetap live. Wah, menurut aku itu sesuatu ya. Karena prestasi yang paling aku sukai itu adalah istiqomah guys. Ya aku tidak ibaratnya dikasih banyak rezeki. Oke, aku senang. Tapi dibandingkan dikasih kekonsistenan, aku lebih senang lagi konsisten guys. Ya aku suka sekali dengan kekonsistensian teman-teman ya. Jadi aku konsisten live kayak gitu lah guys. Itu lain guys, lain prestasinya guys.
dibanding naik jabatan gitu ya, naik jabatan, wah penelitiannya diterima, wah rezeki banyak gitu ya. Misalnya wah madunya CO 9 ton misalnya gitu ya, atau wah ternyata VT-VT-nya FYP kayak gitu ya, oh ternyata live-nya banyak yang merasakan manfaat gitu ya. Lebih senang aku konsisten guys. Wah ternyata banyak orang yang khatam Quran nih karena semangat ya setelah kita belajar di sini gitu ya. Konsisten itu yang aku senang ya teman-teman, lihat kan aku kemana-mana ya kan. Lain ya, lebih senang aku konsisten itu guys. Lain tuh karena berat tuh guys, berat tuh teman-teman. Sujud sawi aja nggak kelar-kelar ya kan. Oke. Kok ngerasa ini pula gue ya. Oke, keren ya. Oke, terima kasih sama-sama Mbak Yusma. Iya. Oke, kita juga lebih senang sih ya. Ustazah kalau menyusui puasa sebulan gimana, apa yang harus dilakukan? Kalau nggak puasa, Mbak boleh coba ganti dulu nanti ya. Mbak coba ganti dulu puasanya. Kalau kira-kira nggak sanggup dan kalau menyusui nanti anak-anak Mbak akan sakit, ya Mbak boleh bayar fidyah ya. Bisa 7 on per hari atau 1,4 kilo per hari. Itu ada 2 pendapat. Mbak silahkan pilih yang mana ya. Oke, Mbak silahkan pilih yang mana ya. Mbak mau ikut versi 7 on atau 1,4 kg beras per harinya. Kalau aku tim yang menganjurkan 1,4 kg beras. Itu karena muncul dari ada yang bilang 1 kali makan, ada yang bilang 1 hari makan. Ya, kita konsisten ya guys ya. Ya kan, ketawa-ketawa, kita bercanda di sini, saling menghargai, saling memotivasi ya kan. Saling ngebully dikit-dikit ya kan. Dikit-dikit lah jadilah ya kan. Mbak Tini, mana Mbak Tini? Udah terkabul belum doanya Mbak? Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Udah mau lebaran nih Mbak Tini, cemana lah ini Mbak Tini. Oke, Mbak Nia, Mbak Eli, Mbak Nur, ya. Iya, kalau dia keluar coklat dia batal puasa dong teman-teman ya. Jujur li dikit-dikit, iya kan Pak Asep. Assalamualaikum Mbak Aisyah. Iya, belum juga Mbak Tini guys. Udah 2 kali lebaran lah kita ketemu Mbak. Cemana lah doanya itu Mbak. Oke, Ustazah kalau suami nggak kerja apa wajib zakat? Zakat apa teman-teman? Kalau zakat mal tentu nggak wajib ya teman-teman ya. Karena dia nggak kerja guys, dia fakir ya. Malah boleh diberikan zakat ya teman-teman ya. Oke. Siap Mbak Lini yang mana pertanyaannya Mbak Lini? Oke Mbak Nora, Mbak Hati-Hati, iya. Siap Mbak Amanah Cantik, iya. Iya, siap Mbak Eli, iya. Jelaskan tentang zakat mal. Banyak zakat mal yang mana? Zakat mal itu ada zakat penghasilan, zakat emas, kemudian zakat uang numpuk ya teman-teman ya. Saudara kandung miskin boleh kita zakatkan. Yang penting dia bukan tanggung jawab kita secara syariat ya teman-teman ya. Maduza, siap madu teman-teman. Yang pesan madu udah pada sampai madunya guys, udah pada sampai paket, udah sampai guys. Oke, halo Mbak Nia, Ustazah ini lucu kali ya. Ya gitu Mbak, lucu main ke tetangga sebelah Mbak, aku panggil nggak datang dia, cucu sini nggak datang dia. Guys, aku konsisten guys sejak pertama kali nge-TikTok, ya kan? Aku konsisten guys, mantap ya guys. Oke ya, oke parfum aku udah nyampe, siap mau beli madu lagi, boleh teman-teman. Teman-teman kasih selamat lah sama aku, kan aku konsisten live guys. Kasihlah tahniah Zah, congratulations Zah, selamat Zah gitulah. Nggak deh ngomong-ngomong selamat ke aku, ngomong selamat pas dapat penghargaan aja selamat. Ini konsisten lah guys, kasihlah selamat sikit-sikit guys. Penghargaan selamat. Konsisten tuh jauh lebih berharga guys dibanding penghargaan yang sebenarnya aku tak mau diletak di belakang. Iya kan? Oke, thank you ya guys. Ya, Pak Dokter, jujur li Pak Dokter, siap ya. Oke, thank you ya teman-teman ya. Selamat aja diminta. Gitulah aku agak lain aku sikit orangnya guys. Ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Masya Allah, tabarakallah. Taraweh apa hanya membuat orang yang berpuasa aja ya? Kalau tidak puasa karena sakit, taraweh enggak? Taraweh itu sunnah teman-teman. Mau teman-teman nggak puasa karena sakit silakan taraweh malam ya. Kalau teman-teman puasa atau enggak taraweh tetap sunnah ya teman-teman ya. Gaji saya plus tunjangan. Halo Mbak Soleha yang nggak ganti-ganti nama ya, boleh teman-teman. Gini dari penghasilan 4 juta sama-sama, thank you Mbak Widiana. Kemudian dari bonus apa namanya itu guys, tunjangan 3 juta, berarti kan penghasilan totalnya 7 juta
keluarkan zakatnya, gitu teman-teman ya. Keluarkan zakatnya teman-teman. Berarti 175.000 ya teman-teman ya. Oke, suami nggak kerja apa wajib zakat? Zakat fitrah boleh dari uang yang dizakatkan ke dia, baru dia zakatkan kembali ya teman-teman ya. Yang cocok nama buat aku apa Zah? Nanti ku istikharahkan dulu Mbak Solehah ya. Oke, siap Mbak Bes. Ya, Masya Allah. Kalau semisal tidak terlihat flek tapi pas cek dalam masih coklat, itu gimana? Itu adalah teman-teman, belum, pertanyaannya apa nih? Belum boleh sholat. Kalau habis haid itu belum boleh sholat ya teman-teman ya. Jujur Li, jujur Li, pertama saya lihat ustazah di kanal saya langsung penasaran saya searching, ku searching, ternyata agak lain nih orangnya, ku searching lagi, lebih lain lagi nih, ku searching lagi, wah kok makin lain nih, maka masuklah aku ke kanal ustazah ini, maka jadilah aku anak muda, pas aku udah datang masuk ke kanal ustazah, nenek-nenek lagi aku, pas aku masuk, ya ternyata anak muda lagi aku, pas aku libur nenek-nenek lagi aku, pas aku masuk anak muda lagi aku. Ya kan guys, gitu guys. Sehat ya teman-teman ya, inti belajar adalah rileks, saling menghargai, saling menghormati. Aku tidak pernah ngejudge apapun pertanyaan teman-teman, walaupun muter-muter di situ sampai otak aku nggak jalan menjawabnya ya teman-teman ya, muter-muter sampai aku nggak perlu berpikir keras untuk menjawabnya. Is okay, aku hargai ya teman-teman ya. Yang penting kita boleh, yang penting kita belajar pelan-pelan di kanal ini ya teman-teman ya. Oke ya, Mbak Walismi, Mbak Rosita, Mbak Rep, ya, Mbak Ajam ya. Oke, akadnya gimana? Akad zakat fitrah, aku serahkan zakatku dengan jumlah 2,7 kg beras lillahi ta'ala. Nanti dia akan jawab, ya aku terima nikahnya, bukan nikahnya, aku terima zakatnya siapa ya, lillahi ta'ala, gitu doang ya. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, Mbak Titi, teman-teman sehat ya. Zakat 3 kilo apa boleh? Di tempat teman-teman berapa zakatnya? Kalau di 3 kilo memang peraturan di sana silahkan. Tapi kalau misalnya di sana itu 2,5 kilo, lalu teman-teman ngasihnya 3 kilo, akhirnya teman-teman niat dari rumah zakat dan sedekah. Zakat dan sedekah ya, gitu ya. Dari rumah niatnya zakat dan sedekah. Nanti yang diijab kabulkan cuman zakatnya aja ya. Jangan kuserahkan zakatku 2,5 kilo dan plus sedekahku 5 on, jangan kayak gitu ya. 3,5 liter. Oh ya, 2,7 kg beras setara dengan 3,5 liter beras ya. Oh, ada yang 2,8 guys, beda-beda ya teman-teman ya. Kenapa terjadi perbedaan? Karena konversi. Karena konversi bisa jadi konversi di tempat daerah tuh beda-beda ya. Zakat fitrah kalau mau dilebihkan is okay, tapi nanti berarti teman-teman pahalanya zakat dan sedekah ya. Sedekah, saran saya tetap permanen aja, jumlahnya sesuai dengan yang ditentukan. Sedekah nantilah tempat lain supaya lebih yakin pasti ya teman-teman ya. Oke, Mbak, bayar zakat ke saudara silahkan selagi dia bukan tanggung jawab kita secara syariat dan dia itu adalah memang termasuk ke dalam orang yang berhak menerimanya ya. Zakat apa namanya, fakir atau miskin ya. Terima kasih banyak, semua pertanyaan ada. Oh iya iya, ada pertanyaan yang aku nggak bisa jawab teman-teman. Pertanyaan apa tuh? Ain ya teman-teman ya. Apa tuh? Ain gitu, aku nggak dapat referensinya teman-teman ya. Bentar ya. Oke ya, teman-teman sehat selalu ya di sana ya. Gimana kabarnya? Masya Allah, tabarakallah, besok lebaran guys. Aku senang guys, pokoknya aku senang lah konsistensiku guys. Bagiku itu adalah usaha yang luar biasa untuk konsisten di tengah teman-teman semuanya ya. Fidyah terserah, boleh ke fakir, miskin atau ke orang susah boleh. Kemudian kalau apa tadi ya? Kalau fidyah, aduh ya, gimana tadi ya? Oke, saya konsisten banget, tumben lu muji gua Mbak Soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat penghasilan itu kepada perbuatannya kita ingatkan, idzaro al munkar falyughayyir, kalau kita melihat kemungkaran kita ubah kemungkaran itu, tapi anaknya tetap kita tidak boleh
untuk menyakitinya atau mendoakan yang buruk-buruk ya teman-teman ya. Atau mengucapkan kata-kata kamu nakal ya, kamu jahat ya, kamu ini kayak bapakmu ya, kamu ini kayak hantu. Nah, kayak gitu nggak boleh ya. Yang aku bingung adalah orang-orang yang punya anak nakal, orang-orang yang punya anak nggak baik, itu dia ucapin kata-kata yang nggak baik. Jangan ya teman-teman ya. Itu yang aku maksud, tetap ridhoinya itu ya. Oke, tetap aja itikaf, malam takbiran nggak ada masalah ya. Oke, oke. Oke, teman-teman, ada yang main kripto di sini, Mbak Cemilan. Kripto itu masih instrumennya masih syubhat ya, teman-teman ya. Coba dihindari dulu ya, teman-teman ya. Oke, Mbak Muhammad Syuke, kalau zakat fitrah ke saudara kandung, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Teman-teman hindari aja, lebih baik kasih aja ke saudara kandung, teman-teman sedekahnya keluar ya. Oke, pusakanya ibu-ibu adalah ucapan ke anaknya. Ya hati-hati, suatu ketika Imam Abdurrahman As-Sudais, teman-teman tahu ya, imam besar Mekah itu waktu kecil nakal ya, teman-teman ya. Lalu kemudian orang tuanya kesal gitu ya. Lalu apa kata orang tuanya? Kusumpahkan kau jadi imam Mekah. Jadi guys ya, jadi kok anaknya marah disumpahkan jadi imam. Ya, kalau kita kayak mana? Mati kona, cuma hantu kona. Tentulah dia ya. Oke. Kalau saham dikeluarkan ya. Kalau teman-teman saham, teman-teman keluarkan dari capital gain atau dari dividennya. Oke. Nah, kan ada modal. Dari modal itu kalau dia banyak, itu berarti uang menumpuk, itu tabungan, keluarkan zakatnya. Nanti kalau dia dapat capital gainnya dikeluarkan, atau dapat dividennya dikeluarkan ya. Teman-teman yang nah, ini ketinggian ya, saham yang ditanyain guys. Ya, tapi is oke ya, teman-teman ya. Oke. Ustazah, jika suami ditinggal mati oleh istrinya, kemudian dia nikah lagi dengan orang lain, apakah hukumnya wajib ke kuburan mantannya? Ziarah kubur sunnah, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nggak ziarah, ya teman-teman nggak termasuk berdosa ya. Oke, ya. Oke. Oh, benar sekali Mbak Asrisa, 1 kali 1 tahun ya. Oke, zakat dikasih ke istri sama anak, jangan, itu tanggung jawab kita ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kasih rezeki kepada anaknya, sedekah kepada kewajibannya, nanti zakatnya ke orang lain ya teman-teman ya. Oke Mbak Eli, Mbak Papa Chicken. Oke, suara apa Zah? Suara notifikasi nada dering aku dan belum diganti, nggak ngerti cara gantinya. Halo Pak Nakabel, Pak Papa Chicken, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat fitrah diberikan ke anak yatim boleh nggak? Jangan. Zakat fitrah itu diberikan kepada fakir miskin. Anak yatim itu tanggung jawab kita. Mereka tidak termasuk ke dalam bagian dari mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Jadi kalau teman-teman punya uang untuk teman-teman zakatkan, silahkan teman-teman ke fakir miskin ya. Miskin tidak bekerja, fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Kalau orang tuanya amil boleh nggak? Dia dizakatkan karena amilnya. Saran aku teman-teman keluar aja ya teman-teman ya, keluar aja. Lebaran kemana Ustazah dan orang tua? Balik kampung teman-teman. Ya biasalah, sekali-sekali bisa nemenin orang tua untuk ziarah ya. Untuk ziarah teman-teman ya. Oke, iya. Oke, Oke, Assalamualaikum Jakaria, Mbak Kanzia, Mbak Sui. Iya, keliru bacaan sujud sawi, apakah sholatnya sah? Keliru gimana, teman-teman? Halo, oke. Jika istri yang bekerja, apakah istri wajib memenuhi kebutuhan suami? Tidak, teman-teman ya. Jadi, ketika istri bekerja, ketika suami mengizinkan istri bekerja, maka suami adalah ihsan, perbuatan baik. Jadi kalau ada suami yang mengizinkan istrinya bekerja, maka itu perbuatan baik, ihsan. Dan kemudian ketika istri dengan hasil pekerjaannya membantu keuangan keluarga, itu juga adalah kebaikan, ihsan. Tapi bukan berarti ketika istri tidak bekerja, maka suami tidak menafkahi, atau ketika istri bekerja dia wajib menafkahi suami. Tidak seperti itu ya teman-teman ya. Oke, Mbak Santi, Mbak Kanzia. Oke, gaji 4 juta untuk tahun ini belum wajib zakat, 6,8 sampai 7 juta ya teman-teman ya. Halo Mbak Asih, Assalamualaikum semuanya. Ya sehat ya teman-teman ya. Zakat fitrah ke orang jompo, tapi nggak bisa doanya si jompo itu gimana? Nggak bisa ini ya, memang teman-teman pandu aja ya.
Oke, gitu ya Mbak Nyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Siap Mbak Bunda? Apakah orang pikun wajib terikat hukum syariat? Orang pikun sudah tidak sempurna akalnya, maka orang pikun yang tidak sempurna akalnya tidak ada kewajiban baginya untuk sholat, puasa, dan zakat serta menutup aurat ya teman-teman. Maka kalau nggak mau sholat nggak apa-apa, yaitu pikun dulu ya. Oke Mbak Sutris, zakat itu 2,5% ya Pak dari penghasilan Bapak per bulannya. Misalnya dalam 10 juta Bapak boleh zakatkan ya 250.000. Dalam 2 juta Bapak keluarkan dalam 20 juta keluarkan berapa ya guys? Matematika aku guys. La haula wala quwata illa billah. Hahaha. Berapa ya? Dalam 20 juta 500.000 ya teman-teman ya. Boleh Mbak Kanzia silahkan sholat duha. Silahkan, gak ada masalah. It's okay ya. Oke. Oh 500.000 betul ya. Matematikaku terlalu keren teman-teman ya. Oke. Oh, sakit di akhir Ramadan pertanda apa? Pertanda lelah aja kok, Mbak. Mas, nggak ada masalah ya. Bapak, Ibu, kalau sakit nggak usah dipikirin pertanda apa. Silakan kalau kita sabar dengan sakit, ya udah berarti kalau kita sakit, ya kita sabar dengan sakit. Orang yang sabar dalam sakitnya, maka insya Allah dia maka insya Allah akan menggugurkan segala dosa-dosa kita. Selagi di atas 6,8 juta, keluarkan zakatnya ya, Mbak Irma ya. Oke, sehat ya. Mbak Desi boleh, tetapi yang penting dia adalah fakir dan miskin ya. Zakat ke guru ngaji boleh, dia termasuk fisabilillah, dia termasuk fisabilillah ya teman-teman ya. Yang menerima zakat wajib doa enggak ya? Enggak, tidak termasuk rukun, tapi aku selalu sarankan teman-teman untuk ijab kabul ya teman-teman ya. Bukan ijab kabul nikah ya, tetapi ijab kabul Idul Fitri. Halo Mbak Nur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau sedekah subuh buat bagi anak-anak di hari raya boleh nggak? Oke. Misalnya kita punya sedekah subuh ya teman-teman ya, lalu sedekah subuh kita itu kita berikan kepada THR lah, apa tuh namanya teman-teman, THR ya, tunjangan hari raya, itu boleh. Apa itu sedekah? Coba, sedekah itu adalah apa Mbak Natali? Kita doain ya. Sedekah itu adalah kita berikan sesuatu kepada orang lain dengan niat karena Allah, kemudian tidak melanggar syariat. Oke, aku ulang ya, ada 3 variabel. Sedekah itu adalah sesuatu kita berikan untuk orang lain menyenangkan hatinya dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. Jadi sedekah subuh kita kumpul-kumpulin gitu ya, lalu kemudian kita kasih THR orang, itu nggak ada masalah. Atau kita belikan makanan kucing, nggak jadi masalah. Atau kita traktir teman saat lebaran, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah teman-teman. Yang penting tidak melanggar syariat. Misalnya nih ya, misalnya nih teman-teman, kita kumpulin sedekah subuh 2.000, lalu kemudian di THR kita kasih sedekah, nggak ada masalah. Yang penting tidak melanggar syariat. Misalnya sedekah dari hasil nyuri, misalnya sedekah dari hasil korupsi, misalnya sedekah dari hasil nipu orang, itu kan berarti sedekah tapi melanggar syariat, maka itu bukan sedekah namanya. Dalam agama Islam, niat benar, cara juga harus benar. Niat benar, cara salah, maka amalnya rodun, tertolak. Dan sebaliknya, caranya salah, niatnya benar, amalnya juga tertolak. Contoh, ada orang, misalnya ya, ada orang yang dia itu ingin diet, dia berpuasa tapi niatnya untuk diet, tertolak. Sebaliknya ada orang yang dia itu sedekah tapi dari hasil mencuri, itu juga tertolak. Jadi syarat diterimanya sebuah amal adalah benar niatnya, benar amalnya. Uang zakat mal untuk THR, pastikan yang kita berikan itu kepada orang yang berhak menerimanya, nggak jadi masalah. It's okay. Yang penting kita berikan kepada orang yang berhak menerimanya, fakir miskin ya. Tapi kalau kepada sembarang orang jangan. Kalau pada sembarang orang itu namanya adalah sedekah. It's okay ya. Zakat mal diberikan untuk anak yatim, ke fakir miskin. Anak yatim bukan termasuk mustahik zakat. Ya, ke fakir miskin ya, teman-teman ya. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Oke, kalau kita sholat terus bersin, kemudian batuk, kemudian flu, kemudian berdahak, ya, itu tidak membatalkan sholat, ya. Betul Mbak Wisnu, benar niatnya, benar amalnya, dan pastikan setiap kegiatan aktivitas kita benar niatnya, benar amalnya.
Anak tahfiz wajib boleh diberikan zakat, boleh, dia termasuk fi sabilillah. Sedekah subuh dipakai sendiri itu tabungan namanya Pak Maul ya. Itu bukan sedekah namanya Pak ya. Untung Bapak tanyakan ya Pak, bahaya nih kalau orang-orang pada sedekah untuk dirinya sendiri. Guys, ini akan sedekah subuh nih ya kan guys. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 gitu kan guys. Terus kita pakai untuk diri kita sendiri. Itu tabungan bestoy ya. Kalau mau yang namanya sedekah tuh kasih ke orang. Siap Pak Maul, gagah pula Pak Maul nih ya. Kalau gitu aku mau juga Pak, ya kan? Misalnya 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Untuk umroh diri sendiri. Itu namanya tabungan umroh Pak Maul. Pak Maul, gitu ya. Mirip-mirip dengan nama abangku. Atau misalnya teman-teman 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, lalu teman-teman kasih ke orang lain. Nah, itu baru sedekah. Oke, Ustazah boleh nggak sedekah subuh aku pakai buat umroh? Umroh siapa? Kayak gitu ya kan? Umroh siapa? Kayak gitu ya. Kalau umrohnya kita itu tabungan umroh, tapi kalau untuk umrohnya orang itu boleh. Suami istri habis wudhu bersenggolan kulit, batal nggak wudhunya? Siap. Kalau Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan suami istri batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi mengatakan tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Ustazah janda ya, Bapak duda ya? Lucu kali pertanyaan Bapak ini ya, makhluk aneh ya. Lucu-lucu kawan-kawannya. Kak, kalau mandi sunnah Idul Fitri sebelum sholat subuh nggak ada problem ya teman-teman. Oke. Ustazah janda ya, Bapak duda ya? Lucu-lucu. Ande, baik lah guys, nanya-nanya tuh guys. Cuma lah ini, pakai peci pula nanyanya gitu. Oke, ya baik lah guys. Bolehkah zakat diberikan kepada adik kandung yang tidak mampu? Usahakan keluar ya teman-teman, karena ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Lebih baik teman-teman keluar ya. Ini karena masuk ke kanal yang baik aja nih, yang aku nggak terlalu high tension. Kalau masuk ke kanal lain itu nanti teman-teman dimarahin loh sama hostnya, ya. Oke. Mau sensus penduduk. Mandi wajib setelah mandi wajib usahakan sebelum azan subuh, kecuali kalau teman-teman ketiduran ya. Ketiduran ya, untuk selama berpuasa ya. Halo Mbak Konita. Iya. Etinya hancur banget Zah. Siap Mbak Seriani, kita doakan welcome to Islam. Mohon doanya saya mualaf, semoga bisa lebih istiqomah. Siap teman-teman ya, kita doain semoga bisa lebih istiqomah insyaallah ya. Oke, kita belajar pelan-pelan kita. Untung yang dijahili Ustazah Nela jadi ngelawak. Kalau ngejalahi kanal lain habis. Oke ya, jangan gitu pada kanal lain ya guys. Oke, aku ngomong apa tadi ya? Lupa aku. Oh iya, yang tadi teman-teman kita mualaf, welcome to Islam. Aku ingin sampaikan pesan kepada kita semuanya. Kita belajar itu pelan-pelan guys. Kita tidak perlu lebih baik dibanding orang lain, tetapi kita hanya lebih baik dibanding diri kita di masa lalu. Itu yang paling penting ya guys. Nah, ibadahlah sedikit, yang penting istiqomah daripada banyak tapi keputus-putus ya teman-teman ya. Oke, siap ya. Nggak boleh lupa. Gimana? Oke, guru pautnya paut apa? Dia bolehnya kalau dia fisabilillah, kalau dia ngajarkan agama, itu boleh diberikan zakat. Atau rumah tahfiz, ya, ustazah di rumah tahfiz boleh diberikan zakat, ya. Atau misalnya guru ngaji, ya. Ustazah maaf ya, apakah perempuan bekas pelacor itu apa ya? Pelakor ya? Hah? Itu sholatnya diterima Allah? Apa ya guys? Oh, PSK. Oh, bahasa teman-teman ya. Oke, siap. Jadi kalau dia mantan, teman-teman mantan pelah kayak gitulah ya. Mantan pelah itulah teman-teman ya. Ini biasanya di filter TikTok nih kalau pertanyaannya kayak gini ya. Tapi oke. Bagus juga ya. Oke. Wanita yang kayak gitu kan dia mantan. Maka innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik ya. Allah akan mengampunkan semua dosa illa syirik, kecuali syirik. Yang penting teman-teman keep moving, berubah ke arah yang lebih baik, hijrah, yakin Allah itu Maha Pengampun, dan tetap lakukan sholat. Jangan teman-teman lakukan lalu teman-teman berpikir Allah nggak terima sholatku nih. Jangan ya. Teman-teman, aku pengen sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Jami'ah guys, jami'ah. Allah akan mengampunkan semua dosa.
Ya, jadi tenang aja ya teman-teman ya. Nah, jadi tenang aja. Teman-teman entah mantan apa, nggak tahulah mantan apa gitu ya. Masa lalu, Allah tidak pernah lihat kita dari masa lalu kita. Yang penting bagaimana kita sekarang dan di masa yang akan datang. Umar bin Khattab itu pernah ingin membunuh Rasulullah, akhirnya masuk surga. Umar bin Khattab itu pernah ingin membunuh anaknya hidup-hidup, akhirnya juga masuk surga. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita di masa yang akan datang, bukan kita di masa lalu, karena tidak ada orang yang baik tak punya masa lalu yang buruk, dan tak ada orang buruk yang tak punya masa depan yang baik. So, wala taqnatu min rahillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kalau teman-teman merasa berdosa, teman-teman menyesali diri, is okay, udah yakin Allah Maha Pengampun, ya sudah, lakukan ibadah sebaik mungkin di masa yang akan datang. Jangan terlalu terpuruk ke dalam masa lalu, karena yang lalu biarlah berlalu, kita bangun hari yang baru ya. Oke, sip. Jumlah zakat, keluar zakat Mas berapa Mas dah? Kalau Mas di tempat teman-teman berapa? Aku cuma bisa jelaskan pakai gram, 85 gram. Kalau di tempatku itu satu emas itu 2,5 gram. Pokoknya 85 gram, teman-teman hitung aja berapa emas teman-teman yang seharga 85 gram. Paham nggak maksud aku, guys? Kalau di Bukit Tinggi tuh pakai mayam. Aku nggak ngerti satu mayam itu berapa gram. Intinya 85 gram. Kalau di tempat aku satu emas tuh 2,5 gram. Intinya adalah kalau udah 85 gram keluarkan zakatnya. Oke, zakat fitrah diberikan kepada janda yang tidak cukup penghasilannya gimana? Lah, bukan jandanya yang jadi persoalan, tapi nggak cukupnya. Kalau dia nggak cukup, berarti dia miskin. Miskin adalah orang yang punya penghasilan, tapi nggak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mau janda, mau duda, mau di antara keduanya abu-abu, ya silahkan keluarkan zakatnya. Jadi statusnya bukan jandanya ya, tetapi miskinnya. Oke, nah kasih senyum dulu guys. Oke. Oke, sehat ya teman-teman ya. Tanam bulu mata jangan ya teman-teman ya. Dia merubah takdir mubram ya. Jadi takdir mubram itu adalah, thank you guys senyumannya ya guys ya. Takdir mubram itu adalah takdir. Thank you Mbak Fatma, Pak Raden ya. Takdir mubram itu adalah takdir di mana kita ini tidak bisa diubah. Contoh hidung pesek kayak aku nih, kemudian takdir warna rambut ya, kemudian bulu mata gitu ya, itu adalah bagian dari takdir mubram, dia nggak boleh diubah ya, nggak boleh dijadikan panjang gitu 1 meter ke depan, nggak bisa ya. Oke, kemudian ya itulah takdir. Jadi jangan teman-teman pakai extension yang lalu biar berlalu ya, mewarnai rambut kecuali henna ya, jangan dilakukan. Yang lalu biarlah berlalu, ke depan kita perbaiki ya teman-teman ya. Extension itu tidak boleh, dia syubhat karena nggak jelas kapan dia akan kembali seperti semula. Kenapa bedak boleh? Karena dia gampang dihapus seperti semula. Kenapa lipstick boleh? Karena dia gampang dihapus seperti semula. Kenapa extension itu jangan dilakukan? Karena kalau extension itu dia kembalinya lama. Kita jadi merubah bentuk Allah, bentuk diri kita. Kok bentuk Allah, bentuk diri kita? Itu jangan. Itu namanya takdir mubram. Coba teman-teman klik takdir mubram. Ketik, takdir mubram adalah takdir di mana kita tidak boleh ubah dan tidak bisa ubah, ya, gitu ya, teman-teman. Dan merubahnya kita berdosa. Oke, jangan merah-merah lagi ya guys. Aku nggak ngerti kenapa ya teman-temanku pada merah-merah semua. Aku tuh kalau pergi ke rumah teman-temanku gitu ya, itu apa namanya? Itu rambutnya sudah kayak gini, udah kayak pelangi gitu guys ya. Jangan ya. Oke, jadi takdir mubram itu nggak bisa diubah. Nah, boleh merubah takdir mu'allak. Mu'allak itu boleh diubah. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Takdir mu'allak itu boleh diubah, rezeki kita, kesehatan kita yang tadinya sakit kita jadikan sembuh. Ya, ilmu kita dilahirkan dari keluarga yang nggak punya ilmu, kita ubah menjadi punya ilmu belajar. Kita dilahirkan dari keluarga yang miskin, kita ubah mu'allak kita, takdir kita itu dari keluarga miskin, kita ubah menjadi hidup yang penuh dengan rezeki ya. Kita misalnya punya
punya apa namanya, dilahirkan dari, maaf ya, dari keluarga yang non muslim ya, kita ubah takdir kita, mu'allakkan menjadi keluarga, menjadi Islam, seperti itulah ya. Jadi jangan terbalik-balik ya, rezeki ya bisa diubah, itu takdir mu'allak ya teman-teman, ubah. Jangan rezeki nggak diubah, rambutnya diubah, terbalik-balik guys ya. Rezeki nggak diubah, bentuk hidungnya diubah ya. Yang tadinya nggak punya ilmu, dilahirkan dalam keluarga yang nggak sekolah, kita sekolah untuk merubah takdir kita, ilmunya nggak diubah, yang diubah adalah bentuk matanya, kan kayak gitu guys. Jadi jangan terbalik-balik ya teman-teman ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Takdir mubram dan takdir muallak. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sama dengan rezeki. Rezeki itu mubram atau muallak. Rezeki itu muallak ya teman-teman ya. Oke. Nah, sama dengan sumber rezeki teman-teman. Itu kan sering teman-teman dengar ya, 4 sumber rezeki kayak gitu kan. Nah, itu adalah yang bisa kita ubah. Oke, halo Mbak As, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hendri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aman ya teman-teman ya. Oke, coba teman-teman bedakan mana madaniyah, mana hadoroh. Halo Mbak Yunizar, boleh nggak kita mengucapkan selamat kepada teman kita yang non-muslim karena sesuatu hal? Bentar ya. Bolehkah kita mengucapkan selamat kepada teman kita yang non-muslim karena sesuatu hal? Oke, teman-teman bedakan mana madaniyah dan mana hadorah. Misalnya seperti ini, kalau non-muslim itu, kemudian dia naik jabatan, kita bilang, halo, selamat ya, congratulations, tahniah, kamu udah naik jabatan. Oke, aman ya. Kemudian ada yang mengatakan kalau dia punya lahiran, kemudian anaknya jadi lahir dengan selamat, kita bilang, halo, selamat ya, kamu udah punya anak gitu. Itu selamat, itu boleh. Tapi kalau kalau seandainya dia Natalan, kita ucapkan selamat Natal ya, maka itu jadi tidak boleh. Pokoknya boleh mengucapkan selamat kepada non-muslim selagi tidak berhubungan dengan agama, seperti selamat Natal dan seterusnya. Ya, dia naik jabatan, selamat ya, it's okay gitu ya. Dia kemudian dapat hadiah dari atasan, oh selamat ya, udah gitu. Tapi kalau dia Natal kita bilang selamat ya, itu tidak boleh, karena itu adalah hadorah, ada hubungan dengan agama. Oke, ya sehat ya teman-teman ya. Halo Mbak Yuni, apakah boleh kita mandi garam dibacain ayat ruqyah? Wallahu a'lam bishawab. Aku belum pernah dengerin tentang mandi garam teman-teman. Ya. Oke, mandi garam ada ya di tempat teman-teman mandi garam ya. Buat apa teman-teman? Oke. Zah, boleh tolong terangkan tentang fidyah. Fidyah itu memberi makan satu orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. Ada 3 orang yang 3 orang yang boleh membayar fidyah ya. Yang pertama adalah orang sakit yang tidak mungkin sembuh atau setiap puasa dia sakit. Setiap puasa dia pingsan, setiap puasa dia mimisan. Ya, yang kedua adalah orang yang misalnya kayak gitu ya, maka dia boleh fidyah. Yang kedua adalah orang yang melakukan, yang tua yang tidak mungkin berpuasa, atau setiap puasa dia udah nggak sakit, dia udah sakit ya. Yang ketiga adalah hamil dan menyusui. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kalau nggak kebaca berarti komentar teman-teman ada yang terfilter oleh mesin. Semampunya aku jawab ya teman-teman ya. Oke gitu ya, mandi garam ya. Aku baru tahu teman-teman. Oke, nggak mudik guys, nggak mudik teman-teman. Apakah anak yatim berhak menerima zakat? Anak yatim nggak bisa. Di antara mustahik zakat, 8 mustahik zakat itu adalah orang miskin yang ada. Anak yatim tidak ya teman-teman ya. Oke gitu ya, viral ya mandi garam di TikTok ya. Allah bisa. Aku nggak lihat beritanya teman-teman. Oke. Mbak Tini, aku nggak mudiknya besok atau lusa teman-teman. Oke ya, siap. Selagi neneknya fakir miskin gak ada masalah. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin adalah bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ya, untuk mencegah sihir teman-teman cukup baca doa aja. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya Allah, aku berlindung daripada kejahatan semua makhluk ya, untuk menghindari orang zolim, orang yang gak senang sama kita,
orang yang fasik ya, menghindari kejahatan seperti hipnotis, menghindari dari jin, setan ya, untuk menghindari ilmu sihir ya. Itu teman-teman cukup baca ini saja ya. Oke. Kan ujian hidup kita ini banyak guys. Iblis, setan, nafsu jahat, jin jahat, khannas, haters. Tambah 6 guys. Ya. Nah, untuk menghindari dari mereka kita baca itu aja. Auzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhlukmu. Oke? Ya. Janda yang pensiun boleh menerima zakat nggak? Kalau dia fakir miskin, fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ya, hukum berpacaran tak boleh. Membedakan mana muamalah, mana jinsiah. Oke, mana muamalah, mana jinsiah. Kalau kita berurusan dengan yang bukan mahram, hanya sekedar muamalah. Aku beli handphone kamu dong. Pinjam dong handphonenya, itu muamalah. Laptopmu harganya berapa? Atau di dunia pendidikan ya, rapat dengan atasan ya, itu adalah muamalah ya, jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, upah mengupah, itu adalah boleh. Yang nggak boleh itu berurusan dengan yang bukan mahram adalah jinsiah. Apa kabar bang? Lagi apa dek? Udah makan belum dek? Kamu lagi di mana? Sehat-sehat aja kan? Jangan lupa potong rambut ya. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman ya. Ada nggak yang kayak gitu guys? Jangan ya, itu namanya jinsiah dengan yang bukan mahram. Makanya kalau ada para istri atau para suami yang mulai chat-chatan dengan orang lain, dengan perempuan lain atau laki-laki lain yang isinya adalah lagi apa, di mana, udah makan belum, udah potong rambut belum, udah mandi belum. Nah, itu teman-teman harus lakukan usaha defensif untuk menghentikan chat yang seperti itu. Karena itu adalah awal dari kayak gitulah, ke perselingkuhan ya. Tapi kalau seandainya sekedar dia muamalah itu nggak apa-apa. Sipil madu dong. Ya teman-teman, kok udah jam 3 aja ya? Gimana sih guys? Cepet banget nih waktu berjalan. Gimana ya? Udah gajian belum bang? Ngaji GG. Pinjam duit 100 biar silaturahmi nggak putus, ya kan? Oke. Zah, bagaimana hukumnya jika suami ngaku duda? Wow, mantap sekali. Suaminya duda, tahu-tahu siapa dia? Tahu-tahu dia bujangan atau gimana? Tergantung teman-teman bisa menerima nggak kebohongan dia. Kalau teman-teman bisa menerima, ada bom-bom guys. Ada bom-bom. Halo bom-bom. Masa iya nih bom-bom? Mana ya bom-bom ya? Akunnya namanya bom-bom. Ini memang oke. Aduh, aku tuh tadi telat live itu karena si bom-bom guys. Dia di sini aja guys. Mana aku mau mulai? Sini dia muter-muter di sini guys. Aku pindah-pindahin Quran, dia muter aja di sini, gimana ya? Oke. Gaji 2 juta belum wajib zakat ya, 6,8 sampai 7 juta ya teman-teman ya. Atau teman-teman boleh tanya ke Basnas di tempat wilayah teman-teman berada, karena kadang-kadang setiap tempat berbeda ya. Sama kayak zakat fitrah ya, di tempat aku 2,7 kilo, kayak di tempat teman-teman ada yang 2,5 kilo ya. Bom udah jadi netizen ya. Tadi doa apa ya Zah? Yang mana? Doa supaya terhindar dari ini guys, dari iblis, setan, jin, nafsu jahat, jin jahat. Tambah satu lagi haters ya guys. 6 6 ini teman-teman baca yang tadi aja. Auzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Auzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhlukmu. Teman-teman sehat-sehat di sana, tetap di positive vibration ya teman-teman. Seperti yang sering aku bilang, jaga vibrasi agar tetap positif, tetap hargai orang lain, tetap jangan pernah menyakiti siapapun. Kalau boleh milih, lebih baik kita yang disakiti daripada kita menyakiti orang lain ya guys. Ya teman-teman, kita tidak perlu merasa bangga dan hebat kalau kita menyakiti orang lain. Merasa bangga dan hebatlah kalau kita bisa menetralisir emosi kita agar kita tidak membalas orang lain. Oke? Ya, itu akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak ya, teman-teman ya. Nah, ini dia. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Sehat selalu teman-teman. Selamat buat teman-teman yang udah khatam Quran selama Ramadan.
banyak sekali yang halo Mbak Akri, Mbak Nila, semoga teman-teman sehat selalu di sana. Banyak teman-teman yang sudah khatam Quran selama Ramadan. Kalau baca Quran 2 halaman satu hari, satu setiap habis sholat, maka sehari berarti ada 10 juz, 1 juz kali 30 hari, 30 juz. Ya, Masya Allah, selamat ya buat teman-teman yang udah khatam Quran. Ingat ya, belum khatam nggak apa-apa Mbak Vanessa, is okay. Teman-teman yang penting sedikit tapi terus setiap hari ya. Ala bidzikrahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir hati akan menjadi tenang. Halo Mbak Cica, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Dias, Mbak Hasna. Iya, nggak apa-apa. Ya, halo Mbak Etika. Ya, berarti kalau teman-teman yang udah ngamalin video-video aku semoga bermanfaat ya, teman-teman ya. Oke, coba teman-teman nanti lanjutkan. Yang tadinya teman-teman khatam Quran dalam 1 bulan dengan cara membaca 2 lembar setiap habis sholat, berarti sehari ada 1 juz kali 30 hari, berarti 30 juz. Kalau teman-teman mau lanjutkan nanti setelah Ramadan, tetap lanjutkan. Atau kalau nggak tahan dikurangi, nggak apa-apa. Berarti 1 lembar setiap habis sholat kali 2 bulan, insya Allah teman-teman 30 juz. Oke, tinggal 3 juz, kurang 4 juz ya. Masya Allah, tabarakallah. Saya selalu ya teman-teman ya, semoga kita saling mengingatkan karena Allah ini bermanfaat ya buat teman-teman semua dan menjadikan kita lebih baik ke depannya insya Allah. Semalam baru khatam Quran tuh kan, Masya Allah. Mbak Milia, assalamualaikum. Kalau zakat, aduh kecepatan guys, sehat juga ya. Mbak Amin ya, baru masuk juz 30, cincailah ya, nanti juga bisa ya, nanti juga bisa ya teman-teman ya. Spill riwayat pendidikannya dong. Aku dulu pesantren, S1 aku Suludin, S2 aku Suludin, S3 aku syariah ya teman-teman ya. Apakah saya puasa saya dan mau sholat baru tahu ternyata haid. Tidak sah, yang hari haid itu tetap dihitung. Misalnya teman-teman mandinya jam 4 gitu ya, tahu-tahu pas mau maghrib, pas mau setengah 6 teman-teman cek, tahu-tahu teman-teman haid, tetap batal dong ya. Ustazah mirip mantanku, lu gagal move on ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Zah, gimana keluar dari istidraj? Jadi apa itu istidraj? Istidraj itu adalah istidraj itu adalah orang yang tidak taat, nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, jahat gitu ya. Lalu kemudian nikmat yang Allah berikan kepada dia banyak. Jadi teman-teman jangan pernah iri ngelihat orang yang maksiat tapi nikmat yang Allah berikan kepadanya banyak. Itu orang nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat tapi kok hidupnya enak-enak aja ya. Kok rezekinya lancar-lancar aja ya. Kok suaminya baik-baik aja ya. Hati-hati, itu bisa jadi istidraj. Apa itu istidraj? Allah berikan nikmat bagi orang yang maksiat. Sampai kapan? Sampai nanti Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Ya, misalnya dengan stroke mendadak, ya, sakit mendadak, rumah terbakar mendadak. Jadi, teman-teman, saya mau ingatkan kita semua. Coba kita cek diri kita ya. Kalau di antara kita ini, nauzubillah ya, ada yang nikmat tuh banyak nih. Tetapi ibadah kita nggak seimbang dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita itu terjebak dalam istidraj. Maka hati-hati kalau hidup kita ini baik-baik aja. Hidup kita ini baik-baik aja. Ya, nggak ada anak yang sakit, nggak ada suami yang sakit, ya. Kemudian nggak ada orang-orang yang zalim sama kita, nggak ada orang-orang yang fitnah kita, nggak ada orang-orang yang gibahin kita. Tapi rezeki kita banyak. Hati-hati, itu jangan-jangan kita istidraj. Istidraj itu adalah orang yang Allah tidak berikan ujian kepadanya, Allah biarkan dia sampai nanti Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Hati-hati. Maka gimana cara supaya keluar dari istidraj? Caranya gini, semakin banyak nikmat, semakin banyak nikmat, semakin naikkan ibadah. Semakin banyak nikmat, naikkan ibadah. Naik gaji, naik juga sholat duhanya. Gitu loh maksudnya. Secara teknis seperti itu. Naik gaji, maka naikkan lagi sedekahnya. Secara teknis seperti itu, biar gampang. Ya, misalnya suami yang tadinya tidak bertanggung jawab, kemudian dipertanggung jawab, tambah dengan sedekah yang lebih banyak. Oh, suami yang tadinya nakal kok jadi baik ya, tambah dengan sholat tahajud jadi 4 rakaat gitu. Pokoknya gitu guys, setiap nikmat tambah ibadah, setiap nikmat tambah ibadah. Paham ya teman-teman ya? Misalnya nih, naik jabatan gitu ya, tambah ibadahnya dengan cara menambah yang namanya menambah nikmat, menambah sholat duhanya supaya tidak istidraj. Oke?
pastikan ya guys, pastikan ya teman-teman ya. Sholat istikharah, sengaja aku sholat sunnah istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, lakukan 2 rakaat seperti sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca, kul nggak apa-apa ya. Jadi gitu guys, pastikan setiap nikmat yang kita berikan, yang Allah berikan kepada kita, maka Allah kita tambah dengan satu kebaikan. Ya, bersyukur itu kan dibuktikan, bukan sekedar dengan diucapkan. Apa kata Allah? La in syakartum. Kalau seandainya engkau bersyukur, la azidannakum, aku tambah rezeki. Tapi coba variabelnya, la in syakartum, kalian syukur dulu baru aku beri rezeki. Kalau seandainya belum syukur, Allah nggak berikan rezeki. Aku cerita, yang sering aku ceritakan sama teman-teman. Jadi begini, aku makan 3 hari di, teman-teman tahu lontong nggak guys? Lontong tahu nggak guys? Bulu kucing nggak najis, bulu kucing najis teman-teman ya. Oke, coba teman-teman lontong tahu nggak apa namanya di tempat teman? Oh lontong ya. Jadi aku makan lontong lah guys di satu kedai ya. Aku nanya ya ramah tamah lah ya. Aku tak sebut nama, sekedar untuk islah saja. Bu, gimana lontongnya hari ini? Lancar nggak gitu ya? Oh susah bu katanya. Susah sekarang, orang beli susah sekarang. Jadi nggak laku katanya gitu ya. Nah, oke. Besok aku tanya lagi guys. Bu, gimana bu? Pas aku makan laku. Oh laku bu, tapi sayang bu. Sayang apa? Aku masak kan seperti biasa bu, tapi yang beli banyak bu. Jadi udah habis bu. Coba bu, kalau tadi aku masak lebih banyak. Wah ini orang gimana? Nggak laku, coba-coba bu. Nggak laku keriput kening gitu ya. Tapi kalau laku juga ngomongnya coba bu kalau tadi saya masak banyak. Oke. Besoknya aku datang lagi aku makan. Gimana bu hari ini bu? Oh laku bu. Udah parah bu laku. Tapi apa lagi? Laku tapi apa? Aku udah masak banyak bu. Tapi banyak kayak kemarin penjualannya. Tapi yang udah aku masak terlalu banyak bu. Nah, jadi nggak ada situasi yang baik bagi orang yang tidak bersyukur. Makanya kadang-kadang maaf rezeki kita nih gitu-gitu aja. Kenapa? Karena kita nggak bersyukur. Jadi kalau mau ditambah rezeki, syukur dulu baru tambah rezeki. Oke? Insyaallah ya teman-teman ya. Amin amin amin. Siap ya. Mbak Inel nanti aku buatkan VT-nya ya Mbak Inel ya.